Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Oke, jadi di video kali ini yaitu mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak atau disingkat TML. Kali ini kita di pertemuan kelima ya, di mana saya akan membahas lebih lanjut mengenai proses pemurnian minyak dan lemak. Jadi kalau kemarin itu fokus ke ekstraksinya, sekarang saya mulai masuk ke pemurniannya. Sebelum saya mulai materinya, seperti biasa saya akan memberikan video singkat mengenai processing of crude palm oil. Jadi bagaimana processingnya mengenai dari minyak palm oil yang masih mentah menjadi yang bisa digunakan itu. Sumbernya dari Engineering CSP YouTube channel. Oke, kita lihat saja dulu videonya menarik ini ya. Palm oil is one of the most widely used vegetable oils in the world. It is versatile, affordable, and has a long shelf life. But before it can be used in cooking, cosmetics, and other products, crude palm oil must be refined, bleached, and deodorized. In this video, we'll take a closer look at the process of turning crude palm oil into the high-quality, refined palm oil we know and love. Crude palm oil is extracted from fresh fruit bunches through a process called pressing. The fruit bunches are first sterilized and stripped of their outer layer, leaving behind the fruit and the oil-rich mesocarp. The mesocarp is then pressed to extract the crude palm oil. Once the crude palm oil is extracted, it is transported to a refinery. The first step in the refining process is to remove any impurities or contaminants from the crude oil. This is done through a process called degumming, which involves heating the oil and adding water to remove gums and other impurities. After degumming, the oil is then bleached to remove any remaining impurities and to improve its color. This is done by heating the oil and adding bleaching earth and activated carbon, which absorb and remove any remaining impurities. Finally, the oil is deodorized to remove any odors or flavors that may still be present. This is done by heating the oil to a high temperature under a vacuum, which removes any volatile compounds that may cause off flavors or odors. And there you have it, refined, bleached, and deodorized palm oil, ready to be used in cooking, cosmetics, and other products. While this process may seem complex, it is necessary to ensure the purity and quality of the final product. Thanks for watching, and we hope you learned something new about the processing of crude palm oil into refined, bleached, and deodorized palm oil. Cukup jelas ya prosesnya, mulai dari benar-benar ekstraksi palm oil atau minyak kelapa sawitnya, lalu proses-prosesnya untuk pemurniannya sampai bisa digunakan sebagai minyak kelapa sawit ataupun produk kosmetik dan juga produk-produk lainnya gitu. Oke, saya lanjut ke materi Palm oil ini. Jadi saya mulai dari definisinya dulu. Pemurnian minyak dan lemak itu adalah suatu proses atau serangkaian proses yang bertujuannya untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan dari minyak atau lemak mentah sehingga memenuhi standar kualitas yang kita harapkan gitu. Komponen yang dihilangkan biasanya mencakup asam lemak bebas, FFA, free fatty acid, fosfatida, pigmen, bau, dan zat volatil lainnya. Nah, ini diperlukan supaya apa? Supaya dapat menjadikan minyak dan lemak aman, stabil, dan juga memiliki sifat sensoris yang baik untuk aplikasi pangan dan juga industri gitu. Nah, tujuan utamanya pemurnian ini adalah ini, menghilangkan kotoran atau kontaminan gitu. Jadi untuk membersihkan minyak dari kotoran seperti gam, asam lemak bebas, pigmen, dan juga bau yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk akhirnya. Lalu bisa juga untuk memperpanjang umur simpannya. Dalam hal ini, yaitu mengurangi kandungan zat yang mudah teroksidasi dan juga menghilangkan enzim pengurai, sehingga minyak dapat lebih tahan lama. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas sensoris. Ini ada 3 poin di sini. Dalam hal ini, warnanya lebih jernih, rasanya lebih netral atau sesuai dengan standar produk akhir, dan yang ketiga aromanya juga lebih bersih gitu, lebih enak dicium dan bebas dari bau yang tidak diinginkan, nggak ada bau tengik atau busuknya gitu. Oke, itu kira-kira tujuannya dari pemurnian minyak dan lemak ini. Next adalah, nah ini kira-kira gambaran utamanya dari proses-proses pemurnian crude oil menjadi refined oil gitu. Bisa secara chemical, bisa secara fisikal. Kalau fisikal, hanya degumming, bleaching, dan steam refining deodorization. Jadi menggunakan steam gitu ya, supaya hasilnya adalah refined oil. Yang akan saya bahas secara detail adalah chemical. Jadi menggunakan chemicalnya pertama degumming, lalu ada neutralisasi,
dalam ini masuk ke refining ya, sehingga nanti akan menghasilkan soap atau sabun yang nantinya akan menjadi FFA juga. Sama dengan hasil akhir dari steam refining deodorization, free fatty acid gitu ya. Baru dari denaturalisasi ke bleaching, terakhir ke deodorization. Sehingga setelah 4 tahap ini, kita bisa mendapatkan refined oil ini gitu kira-kira. Oke. Pertama adalah degamming. Degamming itu adalah proses pemurnian awal untuk menghilangkan komponen yang mengandung fosfatida atau GAM dalam minyak mentah. Fosfatida ini dan juga GAM perlu dihilangkan. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi stabilitas, warna, dan juga umur simpan minyak. Nah, proses degamming ini dapat memastikan minyak itu menjadi lebih bersih dan juga siap untuk tahap pemurnian selanjutnya. Jadi untuk tahap pertama degamming. Jenis-jenisnya ada 2. Ada water degamming, di mana di metode water ini minyaknya dicampur dengan air, airnya bisa mengendapkan GAM karena fosfatida itu menyerap air dan membentuk endapan gitu. Keuntungannya sederhana, simpel, dan juga ekonomis. Jadi cocok untuk minyak dengan kadar fosfatida yang tinggi. Tapi kekurangannya tidak efektif untuk fosfatida yang tidak mudah terhidrasi atau yang kadar fosfatidanya rendah gitu. Yang kedua adalah acid degamming. Kalau ini tambahkannya adalah asam, biasanya asam fosfat, supaya dapat mengurai fosfatida menjadi lebih stabil gitu. Fosfatidanya lebih stabil, makanya bisa diuraikan oleh asam fosfat ini, itu maksudnya. Keuntungannya, ini efektif untuk menghilangkan fosfatida yang tidak terpengaruh oleh air. Jadi kalau air nggak bisa, kita menggunakan asam fosfat gitu. Tapi kekurangannya, ya jelas lebih mahal dibandingkan water degamming, karena kan pakai fosfat. Kalau ini kan pakai air saja gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk degamming ini. Next adalah netralisasi atau neutralization. Itu adalah suatu proses untuk menghilangkan asam lemak bebas dalam minyak dengan cara menambahkan bahan alkali, misalnya NaOH gitu. Cara kerjanya seperti ini. Jadi si alkali ini, misalnya NaOH ini bereaksi dengan asam lemak bebas dan minyak, membentuk sabun, soap stock yang dapat dipisahkan. Nah, proses ini dapat menghasilkan minyak yang lebih netral dan juga lebih stabil karena kandungan asam lemak bebasnya telah berkurang dalam bentuk sabun ini. Oke. Oke, itu proses kedua. Proses ketiga adalah bleaching. Jadi bleaching adalah proses pemurnian yang bertujuannya untuk menghilangkan pigmen, zat warna, dan juga kotoran lainnya yang dapat mempengaruhi penampilan dan juga kualitas minyak tersebut. Proses ini dapat menghasilkan minyak yang lebih jernih dan juga menarik secara visual gitu. Juga dapat memperbaiki kualitas sensoris minyaknya. Jadi secara kita lihat dari visualnya saja sudah lebih jernih dan juga secara sensoris juga lebih baik gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi bleaching ini ada 3. Yang pertama adalah temperatur, di mana di temperatur ini kita butuh suhu optimal untuk mempercepat proses penyerapan pigmen oleh bahan pemutihnya atau bleachingnya ini. Nah, kalau suhunya terlalu tinggi, itu dapat meningkatkan resiko oksidasi minyak. Yang kedua, waktu kontak, yaitu kita membutuhkan waktu yang cukup diperlukan agar bahan pemutih tersebut atau bleaching agent itu dapat menyerap pigmen dan kotorannya dengan lebih maksimal. Kalau terlalu lama bagaimana? Itu bisa meningkatkan kemungkinan degradasi minyak gitu. Dan terakhir, jenis dan jumlah bahan pemutih. Jadi jenisnya ini harus disesuaikan dengan jenis pigmen atau kotoran yang ada dalam minyak. Jumlah bahannya harus diatur gitu supaya proses bleachingnya efektif tanpa perlu banyak kehilangan minyak. Jadi ini 3 faktor yang mempengaruhi bleaching. Nah, terakhir adalah proses deodorization. Jadi deodorization ini adalah proses akhir dalam pemurnian minyak dan juga lemak yang tujuannya untuk menghilangkan bau tak sedap dan juga komponen volatile yang mudah menguap yang dapat mempengaruhi aroma dan juga rasa dari minyak tersebut gitu. Proses deodorization ini membuat minyak menjadi lebih netral terutama dalam hal aroma sehingga lebih cocok untuk berbagai aplikasi pangan karena tidak ada bau busuknya lagi atau bau tengiknya dari minyak tersebut karena sudah melalui proses deodorization ini. Prinsip kerjanya ada 3 ya. Jadi kita panaskan dalam tekanan yang rendah, P-nya itu rendah gitu. Jadi pertama minyak dipanaskan pada suhu tinggi, biasanya antara 180 sampai 270 derajat Celcius di tekanan yang rendah atau kondisinya malah vakum gitu kalau bisa. Jadi bisa tekanan rendah atau tekanan yang kondisinya vakum. Baru kita gunakan uap airnya. Kita injeksikan dengan uap air
supaya bisa membawa komponen volatile keluar dari minyak. Nah, tujuannya apa? Suhu tinggi, tekanan rendah, jadi T-nya tinggi, P-nya rendah. Itu bisa membantu menguapkan dan juga menghilangkan senyawa bau gitu. Serta senyawa volatile lainnya seperti misalnya aldehid, keton, dan juga beberapa asam lemak bebas. Jadi setelah melalui proses deodorization ini, kita bisa mendapatkan minyak kelapa sawit atau dalam hal ini ya contohnya ya itu tadi minyak kelapa sawit yang sudah murni dan bisa digunakan atau diaplikasikan dalam berbagai aplikasi di industri seperti misalnya aplikasi di pangan gitu. Oke, kira-kira seperti itu mengenai proses pemurnian minyak dan lemak. Nah, oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.